Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya pendengar dan juga pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada. Senang sekali hari ini Rina menyapa Anda. Dan hari ini kami akan menyampaikan kepada Anda yaitu terkait program yang baru di Radio Serta Balong ya, namun program lama juga di TV Tabalong. Kita langsung saja sampaikan ada program Ruang Sehat pada kesempatan kali ini, dan di setiap program Ruang Sehat ini mengundang gitu ya ahli dan juga dokter, boleh dikatakan seperti itu, untuk menyampaikan sesuatu gitu, menyampaikan terkait kesehatan yang harus kita ketahui terutama ya untuk menuju Indonesia Emas 2045. Apalagi sekarang ini zamannya adalah serba instan dan sebagainya, jadi harus kita tanggulangi bersama. Dan hari ini sesuai dengan yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa Ruang Sehat edisi hari ini bertemakan penting buat Gen Z. Apa pentingnya buat Gen Z? Oke ya, pentingnya kali ini itu terkait dengan pemenuhan kesadaran, pemenuhan terkait gizi gitu ya. Penting sekali untuk diketahui, apalagi Gen Z sekarang, generasi Z ya, generasi yang sekarang itu sudah memasuki usia produktif ya. Jadi harus diketahui bersama. Namun tenang saja, tidak hanya informasi ataupun sosialisasi ini diperuntukkan untuk Gen Z, namun buat kita milenial yang di atas kita ya, generasi X gitu ya, harus juga tahu untuk menciptakan ataupun mengedukasi yang di bawah-bawah kita, terutama Gen Z ini gitu ya. Dan kami mengajak Anda nanti di kolom komentar live streaming Facebook kami untuk bertanya, memberikan tanggapan gitu ya, ataupun di telepon interaktif kami di 081348782112. Siapa tahu ada yang ingin bertanya gitu ya. Dan langsung saja pendengar dan juga pemirsa, kita sapa bintang tamu kita pada kali ini. Narasumber di Ruang Sehat pada edisi kali ini adalah petugas gizi Puskesmas Jaro, yaitu Ibu Diani Olivia Sari. Apa kabar Ibu? Ya, alhamdulillah baik Mbak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, baiklah, hari ini kita membahas Gen Z ya Bu ya. Gen Z itu sebenarnya dari usia berapa sampai berapa sih Bu? Kalau boleh tahu. Kalau milenial kan generasi saya kebetulan ya, dari tahun berapa tuh ya, sampai 95 kalau tidak salah. Nah kalau Gen Z itu setelahnya berarti? Untuk diketahui dulu ya, Gen Z itu anak kelahiran dari 1997 sampai dengan 2012. Jadi pada saat tahun ini 2025 usia mereka itu 13, rentangnya sampai dengan 28 tahun. Wow, produktif berarti jadi ya. benar masuk usia produktif sudah sebagian ini. Oke. Yang harus diketahui Gen Z nih, kan sekarang mereka apalagi sudah mulai akses internet gitu ya, melihat-lihat influencer dan lain sebagainya. Itu apakah sepenting itu nih mereka tahu bahwa kesadaran gizi itu sangat penting, itu sepenting itukah? Penting sekali ya Mbak. Sebelum kita berbicara lebih jauh, mungkin saya memaparkan sedikit data gitu ya Mbak. Jadi menurut survei kesehatan Indonesia yang dilakukan tahun 2023 kemarin, prevalensi permasalahan gizi kita yang remaja usia di atas 13 tahun itu, masalah gizi yang antara lain kurus, kemudian overweight atau kegemukan, dan juga stunting di Kalimantan Selatan itu capaian prevalensinya masih tinggi dibandingkan dengan di capaian Indonesia. Jadi ini mungkin menjadi masalah. Ada apa nih Gen Z di Kalimantan Selatan ini seperti itu. Nah jadi mungkin karena gaya Gen Z ini kan serba cepat, inginnya set gitu, ribet, instan seperti itu sangat mempengaruhi gaya hidup, terutama di bidang saya itu pola makannya yang tidak seimbang. Seperti itu. Ini menurut survei yang Mbak, jadi gitu, diketahui bahwa Gen Z ini untuk konsumsi sayur dan buahnya, dia setelah dilakukan survei itu lebih rendah dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya, Gen X dan Gen Y milenial. Jadi asupan mereka untuk sayur dan buah itu lebih kurang dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Seperti itu. Kira-kira kalau dari data survei, faktornya apa sih? Malas kah, atau dari generasi X dan Y-nya ini yang kurang memberi edukasi kah, atau kira-kira ada datanya nggak sih Bu? Kenapa sih mereka jadi tidak gitu atau kurang mengonsumsi sayur dan buah?
Kalau itu mungkin ada beberapa faktor. Yang pertama ya karena Gen Z ini dia ada perubahan gaya hidup di antara kita dengan zaman-zaman kita mungkin beda. Betul, sekarang yang betul. gaya hidupnya yang ingin serba praktis tadi, kemudian juga kebiasaan, pengaruh dari lingkungan, keluarga, teman-teman, pergaulan. Nah, terus yang terakhir itu juga adalah faktor dari kemajuan teknologi yang semakin berkembang, yaitu media sosial. Nah, mereka itu banyak mendapatkan informasi dari situ. Tentunya kan Gen Z ini tidak lepas sehari-harinya dari HP aja. Betul, melihat TikTok, orang influencer gitu ya, iya. misalnya di TikTok, Kak, Instagram sebut begitu saja, Iya. mereka ini makannya enak Iya, nih gitu. benar. Apalagi sekarang ada reviewer makanan nih Bu ya. Iya, Mereka benar. mau mencoba gitu. Itu salah satu faktor mungkin ya. Iya benar. Jadi kegemaran Gen Z ini cukup tinggi terhadap makanan-makanan kekinian, kemudian minuman-minuman yang bisa kita sebutkan minuman kekinian itu tinggi gula ya sekarang itu ya, seperti itu. Kemudian juga makanan cepat saji tentunya karena mereka generasi satset tadi. Iya, betul. Ya, terus juga faktor lain yaitu Mbak kebiasaan minum teh atau kopi sambil mengonsumsi makanan berat, karena itu salah satu penghambat nutrisi diserap di dalam tubuh, itu seperti itu. Apakah pemenuhan kesadarannya itu dimulai dari Gen Z? Apakah ditarik ulur lagi, kan ada Gen Alpha nih yang baru nih. Apakah dari mereka ini, Bu? Sebenarnya gitu. Lebih Kesadarannya banyak kayaknya. ya, lebih ke Gen Z-nya sendiri. Karena kalau Gen Alpha sendiri ini masih bisa dididik Iya. gitu ya, masih bisa diarahkan. Oke, dampak ke depannya apakah seburuk itu, Bu? Untuk Gen Z ini tidak memenuhi standar misalnya gizi seimbang gitu. Apakah dampak ke depannya buruk sekali? Tadi kan disebut overweight juga gitu ya. Buruk sekali mungkin bisa seperti itu, bahkan tidak memerlukan waktu yang lama untuk menunggu dampaknya seperti itu. Jadi dengan pola makan yang tidak bagus, kalau makanan-makanan instan itu dia tinggi kalori, tinggi garam, tinggi lemak jahat seperti itu, tinggi gula, itu kedepannya nanti memicu orang-orang Gen Z yang sering mengonsumsi itu akan lebih tinggi resiko untuk terkena penyakit tidak menular seperti diabetes, kemudian hipertensi atau tekanan darah tinggi, kemudian stroke, anemia, dan juga gangguan jantung seperti itu. Itu sangat berbahaya. Oke, untuk data di Tabalong sendiri ada nggak, Bu, yang misalnya nih usia Gen Z tapi diabetes misalnya gitu, atau penyakit-penyakit yang tidak menular tadi, ada nggak kira-kira kalau data di Tabalong? Kalau berbicara data, mungkin saya tidak bisa menyampaikan berapa persennya karena saya tidak megang itu, tapi untuk di lapangan ada, Mbak. Sudah banyak anak SD bahkan yang terkena diabetes tinggi. Serius sih, Bu? Iya, yang baru aja di wilayah Jaro sana juga ada yang kelas sanawiyah itu meninggal karena kerusakan ginjal. Nah, itu juga salah satu karena minuman-minuman kemasan tadi. Karena minuman-minuman yang instan yang itu tadi yang menjadi kebiasaan di sana dengan kadar gula yang tinggi, pemicu penyakit-penyakit dan tersebut. dikonsumsi setiap hari, Bu ya, dan tidak ada pendampingan dari orang tua. Iya. Perlukah orang tua seperti kita ini diedukasi nih, Bu? Sangat perlu, Mbak. Salah satunya itu tadi penyebabnya yang saya bilang ada di wilayah puskesmas saya itu karena dia memang kurang pengawasan orang tua. Jadi setiap hari dia mengonsumsi itu dan akhirnya tidak tertolong lagi jadinya karena kebiasaan yang buruk tadi. Nah, jadi faktor orang tua, faktor lingkungan itu harus mendukung untuk si anak bisa menerapkan konsumsi yang baik. Karena Gen Z ini memang ada usia yang sudah dewasa ya, ada juga yang masih remaja tadi, masih perlu dibimbing, masih perlu tuntunan dari keluarga seperti itu. Iya, tadi kan kalau sampai usia 28 tahun ya, berarti dari rentang 20 sampai 28 tuh lumayan main nih, berarti otaknya yang masih bisa diarahkan dan lain sebagainya. Tapi ya fakta di lapangan, Bu ya, mereka suka nongkrong di kafe, ngopi dan sebagainya. Aduh, bahaya sekali. Dan itu tidak dibarengi dengan konsumsi air putih yang cukup. Jadi itu juga salah satu mempercepat kerusakan ginjal. Dengan minum-minuman yang kekinian, minum terus tapi kita kurang air putihnya kayak gitu. Kurang gerak atau olahraga masih masuk nggak, Bu, itu? Iya bisa, itu salah satunya juga. Tapi syukur ya, Mbak, saya lihat di Tabalong ini sudah mulai
kayak olahraga sama aktivitas fisik tuh sudah mulai Ya, menjamur lah betul. seperti itu. Ya, tapi kalau ngafe kayaknya masih Iya, masih Masih- tinggi gitu masih ya. tinggi Oke, juga, oke. iya. Oke, kami masih kembali mengajak Anda buat yang mau bertanya di kolom komentar, dan tadi kita sudah ada menghimpun di Instagram ya, 2. Oke, dan nanti kita akan bacakan setelah jeda berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 95,4 Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Tabalong dan di TV Tabalong. Oke, kami kembali lagi di Ruang Sehat ya, masih bersama Rina dan juga Ibu Diani. Ya, oke, berbicara terkait pemenuhan gizi ya, pendengar dan juga pemirsa, tanggal 25 Januari 2025 kemarin merupakan Hari Gizi Nasional. Jadi sangat penting sekali karena ini dijadikan momentum ya di setiap tahunnya oleh pemerintah Republik Indonesia. Jadi para Gen Z ataupun gen-gen lainnya ya harus kita sadari bersama bahwa pemenuhan gizi ini sangat penting ya Ibu ya. Dan juga kita sampaikan tadi kan disentil sedikit Bu ya, kita lanjut lagi nih. Bahwa Gen Z ini sangat penting memenuhi kesadaran terkait gizi gitu ya, kesadaran pemenuhan terkait gizi. Nah, apakah juga misalnya nih Gen Z ini di usia matang ingin melangsungkan pernikahan nih Bu, misal gitu, dua-duanya nih Gen Z, apakah mereka ini juga penting untuk memenuhi gizinya dengan baik dan benar untuk mencegah bayi ataupun yang nanti agar tidak stunting dan lain sebagainya, gizinya terpenuhi. Apakah dari calon ibu dan juga calon ayah ini Bu? Ya, benar sekali ya Mbak ya. Jadi kebetulan kan Gen Z ini adalah merupakan usia dengan calon ibu dan ayah terbanyak di situ. Oke. Nah, kan rata-rata usia menikah ada di usia Gen Z sekarang. Ya. Nah, jadi sangat penting untuk Gen Z itu untuk memperbaiki pola konsumsi dan pola hidup agar mendapatkan generasi penerus atau keturunan yang generasi emas dan bebas dari stunting. Nah, misalnya nih Mbak, ibunya itu calon ibu atau gen-gen yang mau menikah tadi, dia mengalami masalah gizi, misalnya seperti anemia atau kurang energi kronik atau bisa kita sebut kurus, itu dia memiliki resiko melahirkan anak yang BBLR dan stunting seperti itu. Dan bayi-bayi yang BBLR ini mempunyai resiko kemungkinan 12 kali lebih tinggi untuk menjadi bayi yang stunting nantinya. Kemudian juga apabila si ibunya selain kurus juga nggak bagus, kegemukan juga nggak bagus. Iya. Jadi sedang saja kalau ibu yang obesitas itu dia beresiko mempersulit saat persalinan, nanti kemudian perdarahan, kemudian ada yang namanya diabetes gestasional, sama mungkin preeklamsi pada kehamilan. Jadi yang bagus ya memang yang gizi yang seimbang seperti itu, tidak kekurangan, tidak juga kita berlebihan seperti itu. Nah, kalau calon ayah gimana? Jadi sama aja sebenarnya. Kalau yang pertama gizi ayah yang bagus tentunya mendorong kesuburan pada ayah itu tersebut. Kemudian juga calon ayah yang obesitas itu dia beresiko menurunkan nanti anaknya juga keturunannya memiliki resiko obesitas. Jadi sebaiknya laki-laki juga harus menjaga nih, bukan hanya ibunya ya? Juga asupan gizi dari laki-laki juga berpengaruh terhadap generasi yang akan datang seperti itu. Terus juga laki-laki maupun perempuan ya saat ini yang sangat pola hidup yang kurang baik itu ada yang merokok tadi Mbak, dan juga penggunaan vape sekarang marak ya. Iya, dianggapnya tidak seberbahaya merokok, padahal sama aja. Dan itu mirisnya sekali juga banyak perempuan yang menggunakan itu seperti itu. Kalau bisa, kalau untuk catin atau calon ibu bahkan hindarilah menggunakan itu demi mencetak generasi unggul gitu ya. Oke, baiklah. Kami sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Anda ya, baik itu ada di live streaming Facebook, telepon, dan juga di Instagram kami, silahkan saja nanti ya. Sambil kita bacakan fakta ya tentang gizi, nanti bisa dibahas ya Ibu ya. Ada juga fakta menyebutkan lebih dari 30% Gen Z
pemirsa menemukan inspirasi makanan dari influencer di medsos, baik itu TikTok ataupun Instagram. Dan secara tidak disadari mereka gitu ya, medsos itu berperan penting dalam membentuk tren makanan di kalangan Gen Z seperti yang Ibu sampaikan di awal tadi. Ada juga meskipun Gen Z memiliki akses yang lebih mudah terhadap informasi gizi, tapi menurut studi yang dilakukan oleh Pew Research Center, faktanya hanya 50% dari mereka yang mampu membedakan antara fakta dan mitos seputar pola makan sehat. Dan terakhir menurut data dari American Psychological Association atau APA, Gen Z adalah kelompok yang paling rentan terhadap stres dan juga kecemasan. Hal tersebut berkontribusi pada kebiasaan makan yang tidak teratur dan kurang sehat seperti yang disampaikan Ibu di awal tadi Bu ya. Bahwa mereka ini sangat-sangat satset, maunya instan, dan itu akibatnya sangat-sangat luar biasa Bu ya, terhadap stres dan juga kecemasan. Tanggapan Ibu? Yang untuk apa tadi namanya yang pertama tadi apa Mbak? Yang 30% Gen Z menemukan inspirasi makanan dari influencer. Jadi sebegitu mempengaruhinya influencer dan selebriti, mereka memposting makanan ini kemudian viral, pasti Gen Z ingin mencoba, dan dari situ coba-coba suka dan lama-kelamaan mungkin akan menjadi suatu biasa untuk dikonsumsi, jadi kesukaan seperti itu. Nah itu yang sebenarnya ke arah yang tidak baik, yang itu yang menggeser pola makan yang seharusnya. Seharusnya itu misalnya kita ada jadi panduan makan sekarang itu namanya si piringku Mbak, pedoman gizi seimbang. Nah nanti bisa dilihat di situ seberapa porsinya, terus isinya tuh apa aja. Nah sedangkan kalau yang kebanyakan di media sosial beredar itu dia kan makanan-makanan viral yang instan, kemudian yang gizinya itu bisa disebutlah yang tidak seimbang seperti itu. Jadi ada pergeseran di situ, ada pergeseran dari pola yang seharusnya seperti ini karena mengikuti yang di medsos jadilah seperti ini, dan itu menjadi kebiasaan. Itu yang tidak baik untuk menjadi suatu terus-menerus gitu ya. Kayak gitu. Dan juga tadi mereka katanya tidak mampu membedakan antara mitos dan fakta, padahal mereka yang aktif ini di medsos. Karena Mbak juga karena terlalu banyak menerima informasi dari sini dari sini mungkin kalau zaman kita dulu kan terbatas mencari informasi sulit, jadi mungkin ada di buku atau di seperti apa. Kalau sekarang buka HP lewat FYP, TikTok ada ini, ternyata seperti ini, tetapi belum tentu seperti itu. Standar hidup mereka itu di medsos namun tidak bisa membedakan gitu ya. Nah jadi juga untuk pemecahannya itu Mbak, jadi saya menyarankan itu kalau bisa carilah sumber-sumber TikTok itu yang mungkin terpercaya dari Kemenkes sendiri, Kementerian Kesehatan itu punya TikToknya, kemudian IG dokter, spesialis gizi misalnya banyak. Jadi jangan cuman berpacu kepada influencer atau selebriti seperti itu. Jadi banyak juga yang terpercaya kok punya TikTok mereka, jadi bisa di situ diambil. Kebiasaan itu mereka punya idola yang menginfluence mereka gitu Bu ya. Oke, baiklah, semoga tidak kebablasan ya. Dan terakhir tadi mereka ini paling rentan terhadap stres dan cemas. Karena gitu ya. Memang usia Gen Z kayak Mbak di situ pertama kalau remaja yang awal-awal itu dia stres, cemas, masalah prestasi di sekolah, mungkin galau-galau percintaan. Nah itu terus juga kalau yang mau Gen Z akhir ini galau-galau masalah pernikahan seperti itu. Jadi kan memang dikejar banyak usia belum menikah ya. Stresnya itu bermacam penyebab banyak di usia mereka. Nah, terus juga penelitian itu ada yang menghubungkan stres dengan ternyata stres itu meningkatkan resiko terkena obesitas lebih tinggi dibandingkan dengan orang yang tidak stres gitu. Seperti itu. Jadi Gen Z ini harus mengelola stresnya dengan baik, seperti itu. Jadi stres itu tidak hanya menyebabkan berat badan turun, tapi juga bisa obesitas ya kalau tidak dikelola dengan baik stresnya. Kita mencoba untuk menjawab pertanyaan yang ada di Instagram dulu ya, karena sudah lama ini ditulis tadi jam siang ya. Ada dari Fadil Akram Ibu. Dia bertanya apakah pola tidur yang tidak teratur dapat mempengaruhi pola makan dan kesehatan gizi. Jadi mungkin ada yang suka begadang gitu, Gen Z ya dan sebagainya. Apakah itu mempengaruhi pola makan dan kesehatan gizi? Silakan dijawab Ibu. Sangat mempengaruhi ya Mbak ya. Jadi ada penelitian itu dia menghubungkan antara resiko kurang jam tidur dengan
status gizi. Jadi di situ ditemukan orang yang begadang itu mempunyai resiko 5 kali lebih besar untuk terkena obesitas juga. Wow. Nah, itu karena kualitas tidur yang kurang ini dia menyebabkan penurunan kadar hormon tertentu yang mengatur rasa lapar kayak gitu, Mbak. Jadi itu kita kurang betul. kurang tidur itu kemungkinan akan meningkatkan nafsu makan karena kadang hormonnya terganggu saat kita tidak istirahat secara cukup seperti itu. Padahal satu hari tidur berapa jam Bu kalau malam? 8? Okay. Kurang lebih 8 ya? Iya. Oke, baiklah. Semoga Fadil Akram terjawab ya. Dan satu lagi sebelum kita pindah ke Facebook, ada Nasrullah Irwan, Nasrullah_Irwan ya nama Instagramnya. Bertanya kenapa pada saat mengonsumsi minuman atau makanan manis ada rasa seperti ketagihan, Bu? Ya, silakan dijawab, Bu. Jadi seperti ini ya, Mbak. Misalnya kita minum suatu minuman yang manis kayak gitu masuk ke dalam tubuh kita. Gulanya itu, nah di dalam darah gulanya itu langsung melonjak tinggi karena dia manis. Kemudian otak kita menyuruhkan nih, turunkan gulanya, jadi pankreas memproduksi insulin di situ. Nah, dan itu akan terjadi penurunan yang drastis dari tinggi sekali kita minum, gulanya naik secara langsung tinggi, kemudian insulin itu langsung menurunkan rendah lagi kembali gulanya. Nah, itu yang menyebabkan itu berefek pada tubuh kita. Jadi setelah dia tinggi mendadak kemudian turun mendadak lagi, itu menyebabkan badan kita jadi lemas dan meminta kita untuk mengonsumsi gula kembali seperti itu. Nah, sedangkan misalnya kita bandingkan dengan kayak di pisang juga ada gula lumayan tinggi. Saat kita mengonsumsi pisang, dia tidak langsung naik tinggi karena di pisang itu ada serat. Nah, serat itu berfungsi untuk sebagai filter atau saringan gula, jadi dia naiknya secara stabil. Nah, kalau gula-gula dari makanan yang manis tadi, dia gulanya langsung melonjak tinggi dan langsung diturunkannya pun langsung rendah. Nah, itu yang mengganggu kerja insulin dan pankreas. Jadi seperti itu. Jadi karena ada penurunan, kenaikan yang tinggi dan penurunan yang langsung rendah tadi, jadi badan kita lemas dan meminta lagi untuk mengonsumsi gula yang karena merasa segar tadi ya, jadi langsung meminta lagi. Oke, semoga bisa dipahami ya yang sudah bertanya di Instagram. Dan kita beralih satu pertanyaan terakhir dari Facebook yang nama akunnya adalah Bahtiar Purba 36. Dia meminta adakah tips atau saran katanya dari ibu untuk mengubah kebiasaan atau pola makan yang buruk supaya pelan-pelan beralih ke yang lebih sehat katanya. Adakah tips dan saran? Awal-awal mungkin kalau kita terbiasa dengan makanan-makanan yang bisa disebut tidak seimbang tadi, pertama bisa masnya lihat dulu panduan gizi kita sekarang, itu namanya isi piringku. Itu sederhana sekali kita melihat pun kita paham bagaimana sebenarnya porsi yang disarankan oleh pemerintah itu untuk mengatur itu yang seimbang seperti ini loh, jadi tidak sulit seperti itu. Jadi bisa kita lihat nanti namanya panduannya itu isi piringku. Di situ sudah ada panduan untuk gizi yang seimbang kita konsumsi sehari-hari. Jangan lupa juga untuk konsumsi buah dan sayur seperti itu. Oke, semoga terjawab ya Pak Bahtiar ya. Dan sebelum kami break setelah ini kita akan juga menanyakan ini pertanyaan jalur pribadi ya, menanyakan apakah terlambat misal generasi milenial ini untuk beralih ke pola hidup yang sehat, makanan bergizi seimbang. Nanti Ibu jawab ya setelah kita jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana ya, tetap di 95,4 FM Lembaga Penyiaran Selek Tabalong dan juga di TV Tabalong. Oke, kembali lagi bersama kami di Ruang Sehat, masih bersama Rina dan juga Ibu Diani Olivia Sari selaku petugas gizi dari Puskesmas Jaro ya. Baik, tadi kami sudah menjawab, Ibu ya maksudnya ya, Rina tidak menjawab beberapa pertanyaan yang masuk di Instagram dan juga Facebook Radio Suara Tabalong ya. Dan tadi semoga bisa terjawab dan juga menghimpun gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang lain misal tidak sempat bertanya karena waktu juga ya. Oke, baiklah, tadi kita sempat ada pertanyaan dari Ordal ini ya terkait misal tidak berstatus ataupun berusia Gen Z lagi nih di kalangan Gen Z Bu, namun sudah di Gen Y ataupun Gen X deh ya di atas lagi, namun apakah terlambat gitu untuk sedari usia segitu 30-an gitu ya ke atas sadar gizi itu, apakah terlambat Bu?
Sebenarnya tidak ada kata terlambat ya Mbak ya Betul, untuk betul. memperbaiki pola Betul. makan seperti itu. Jadi justru ibaratnya apabila kita sadar sekarang terus kita memperbaiki, Betul. kita mengikuti panduan gizi seimbang tadi, justru akan memperbaiki kondisi tubuh. Misalnya kita mempunyai kolesterol tinggi, Betul. terus kita imbangi dengan konsumsi sayur dan buah yang seimbang tadi, dia akan itu lebih baik, kolesterolnya mungkin akan menjadi lebih rendah. Itu dibantu dengan pola makan yang baik seperti itu. Oke, Jadi tidak ada baiklah. kata terlambat untuk memperbaiki. Iya, betul. Jadi tetap semangat ya, meskipun tidak berusia Gen Z lagi kita, kalangan Gen Y, Gen milenial, tapi tetap harus menjaga kesehatan dan kebugaran ya. Oke, mungkin terakhir Ibu, penutup buat para Gen Z ataupun yang di bawahnya ataupun di atasnya agar menyadari kebutuhan gizi dan perbaikan pola hidup agar generasi ke depan ini tetap baik dan juga tetap sehat ini Bu. Silakan Bu disampaikan pesan dan sarannya. Oke. Jadi pesan-pesannya itu sangat penting ya Mbak ya untuk kita menyadari keseimbangan gizi ini tadi. Berhubung dengan dampak-dampak yang sudah dikatakan tadi, pasti kita jika diberikan umur panjang Betul. pasti mau menjadi lansia yang sehat dan mandiri, tidak menyusahkan orang. Nah, jadi kita hindari penyakit-penyakit yang kita buat, yang bisa dibuat, yang bukan keturunan ibaratnya seperti itu. Jadi kayak diabetes, hipertensi, stroke, itu adalah penyakit-penyakit yang datang dari makanan-makanan yang tidak sehat tadi. Ya, jadi bisa kita perbaiki, kita hindari supaya kita semua yang diberikan umur panjang nanti insya Allah menjadi lansia yang sehat dan mandiri. Nah, kemudian juga tidak berkaitan dengan diri kita sendiri tadi kan Mbak, mengenai keturunan kita. Jadi apabila kita ingin keturunan kita bebas stunting, menjadi generasi emas, jadi kita jaga dulu gizi kita sebelum kita melahirkan generasi tersebut. Jadi kita perbaiki dulu diri kita supaya nanti generasi kita lebih baik lagi daripada kita. Terus untuk saran-sarannya, yang pertama tadi ikuti pola makan sesuai dengan isi piringku, kemudian lakukan aktivitas fisik, kemudian mengontrol berat badan secara teratur, minum air putih minimal 2 liter per hari, kemudian hindari rokok dan juga bergadang, dan kelola stres dengan baik dan melakukan screening kesehatan nih. Jadi sekalian promosi ya Mbak ya. Oke. Jadi karena saya bekerja di puskesmas, jadi kita itu semua desa sebenarnya di Tabalong ini sudah punya posyandu yang bukan hanya untuk lansia dan bayi. Jadi gen-gen ini juga ikut posyandu bisa di situ. Apa yang dilakukan mereka di sana? Jadi di sana dilakukan screening tentang kayak tadi yang kita ada pemeriksaan. Yang pertama pasti berat badan, tinggi badan, kemudian lingkar perut, kemudian yang ini ada pengecekan gula sederhana seperti untuk gula darah, kemudian kolesterol, asam urat. Jadi jangan malu untuk gen-gen datang ke posyandu, itu tidak hanya untuk balita dan lansia kayak gitu. Jadi ibaratnya kita melakukan deteksi sedini mungkin. Jadi misalnya kita tahu, oh kita ada gula yang tinggi nih, jadi kita bisa apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Kalau sehat berarti alhamdulillah seperti itu. Jadi tetap dijaga gitu ya. Iya, jadi lakukanlah screening kesehatan itu sedini mungkin lah ibaratnya untuk mencegah penyakit-penyakit yang tadi seperti itu. Yang mengganggu gitu ya generasi yang akan datang. Oke, mungkin buat tontonan-tontonan Gen Z ada nggak Bu pesan dan juga saran nih agar bisa melihat tontonan yang menuntun gitu Bu? Kalau tonton informasi mungkin itu saya ada saran sedikit itu tentang ada akun IG dia bagus sekali itu dari Dokter Tan di situ. Dokter Tan. Ya, Dokter Tan cari aja di IG ada. Itu beliau sangat bagus memaparkan masalah gizi, apalagi calon-calon ibu di situ ada MPASI dan bagaimana cara pemberian makan pada bayi dan anak secara baik dan benar, situ ada lengkap. Jadi bisa di follow ya untuk Gen Z khususnya warga Tabalong ya, karena pemimpin dan juga pokoknya pemimpin deh Kabupaten Tabalong nanti akan dipimpin oleh generasi-generasi saat ini gitu ya, yang sedang menuntut ilmu dan sebagainya. Jadi kalian harus sehat dan juga kuat dengan tadi pola makan dan gizi seimbang gitu ya para Gen Z. Ada lagi Bu yang disampaikan? Mungkin sedikit tambahan ya Mbak ya. Siap, tentang karena kami baru saja yang Mbak bilang tadi Hari Gizi Nasional Sabtu tadi tanggal 25 Januari itu temanya adalah pilihlah makanan bergizi untuk keluarga sehat dengan slogan makanan bergizi keluarga sehat. Jadi
di situ tujuannya itu untuk menyadarkan kepada keluarga untuk memilih makanan yang bergizi supaya terbentuk keluarga yang sehat seperti itu. Jadi makanan bergizi itu tidak harus mahal loh. Betul. Pangan lokal juga banyak, ikan misalnya. Jadi kita tidak usah harus daging yang macam-macam seperti itu. Telur juga gizinya sangat bagus untuk kebutuhan pemenuhan gizi. Jadi pilihlah yang bergizi dan untuk untuk menciptakan keluarga yang sehat seperti itu. Betul sekali, mantap sekali Ibu. Terima kasih banyak kami ucapkan sudah hadir jauh-jauh ya ke Tanjung. Semoga nanti kita bisa menghadirkan narasumber-narasumber yang bisa memberikan kita edukasi dan juga pemahaman ya seputar kesehatan. Baik, mungkin kita cukup sampai di sini Ibu ya. Terima kasih banyak dan semoga apa yang Ibu tadi sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Kami pamit, terima kasih banyak yang sudah bertanya di kolom komentar dan kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.